Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai orang-orang beriman pasti sepakat bahwa pakaian itu menunjukkan kepada keimanan. Karena kita yakin bahwa di antara hal yang sangat dijaga di dalam Islam itu adalah kehormatan. Dan kehormatan ini sangat erat hubungannya dengan pakaian. Dan pakaian di dalam Islam itu mempunyai fungsi yang sangat utama, yaitu menutup anggota tubuh yang tidak berhak untuk dilihat oleh orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah. Sehingga terbukanya anggota tubuh tersebut sehingga dilihat oleh orang-orang yang tidak berhak, berarti dia telah merusak atau melanggar kehormatan orang tersebut. Sehingga masalah pakaian ini merupakan sebuah hal yang sangat diperhatikan di dalam Islam. Tadi disebutkan bahwa kita sepakat bahwa keimanan atau pakaian itu menunjukkan keimanan kita. Keimanan kita yang Allah telah gariskan ketentuan-ketentuannya, menghendaki kita sebagai orang yang bisa menjaga kemuliaan dan kehormatan kita, yaitu dengan cara menutup aurat kita. Di samping fungsi utama sebagai penutup dari anggota tubuh yang tidak boleh dilihat orang lain, pakaian itu juga menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Seperti yang kita jelaskan pada pembahasan yang lalu, bahwa setiap bangsa, setiap umat, setiap budaya itu mempunyai identitas. Dan salah satu identitas itu adalah pakaian. Sehingga kita mengenal adanya pakaian adat, menunjukkan identitas adat tertentu, menunjukkan identitas budaya tertentu. Ada pakaian keagamaan yang menunjukkan kepada identitas agama tertentu. Sebuah contoh, kita melihat orang memakai pakaian biksu, kita mesti tahu agama apa yang dipakai, apa yang orang memakai pakaian biksu tersebut. Kita mungkin melihat ada pakaian yang dipakai biarawati seperti itu. Kita akan melihat bahwa dia penganut agama tertentu. Demikian juga dari yang lain-lain. Maka Islam itu pun juga seperti itu. Pakaian ini menggambarkan identitas kita sebagai seorang muslim. Di mana ciri utama pakaian seorang muslim itu mesti menutup kepada aurat. Dan hal ini yang paling kelihatan itu adalah kaum wanita, di mana ketentuan aurat kaum wanita yang tidak ada perselisihan di kalangan ulama itu adalah anggota tubuh selain dari wajah dan telapak tangan. Sedangkan wajah dan telapak tangan ini sesuatu yang masih diperbincangkan. Sehingga kita tahu bahwa seorang wanita yang menutup anggota tubuhnya, ya, selain dari wajah dan telapak tangan, akan mudah kita identifikasi dia, bahwa dia adalah seorang muslimah. Dia adalah orang yang mengikuti ajaran Islam. Walaupun mungkin ada budaya-budaya lain atau bangsa lain yang mempunyai kemiripan seperti itu, tetapi identitas Islam ini adalah sesuatu yang berbeda dengan identitas dari agama-agama yang lain. Nah, tentunya bagi laki-laki pun juga mestinya seperti itu.
ada identitas pakaian dari seorang muslim yang itu membedakan antara kita dengan orang-orang selain dari kita. Di dalam hal ini Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia tergolong dari kaum tersebut. Nah, penyerupaan dari sebuah kaum itu tentu bukan terbatas hanya cara ibadah, tapi bisa juga pada pakaian atau yang lain-lain. Nah, seperti contoh, jika kita memakai pakaian seperti pakaian biksu tersebut, maka orang akan menganggap atau menyangka bahwa kita adalah pengikut agama sebagaimana agama yang diikuti oleh biksu tersebut. Sehingga demikian juga seandainya seorang muslimah memakai pakaian seperti yang biasa dipakai oleh biarawati, maka orang akan menganggap bahwa dia adalah seorang yang mengikuti agama sebagaimana yang diikuti oleh biarawati tersebut. Maka bagaimana kita sebagai muslim mempunyai identitas yang demikian mulia, demikian terhormat, maka ini harus menjaga identitas kita sebagai muslim tersebut dengan sungguh-sungguh, sehingga kita terbedakan dengan orang-orang yang lain yang kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa di antara kalian, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan tentu kita tidak mau disamakan dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Kenapa? Karena itu ada nilai kemuliaan yang ada di sisi Allah. Ikhwatiddin rahmatullah. Kalau kita melihat, menyaksikan, atau mungkin menonton dari banyak sekali, entah itu tayangan, atau itu gambar, atau mungkin seni peran, atau mungkin film dan yang lain-lain, maka kita akan menyaksikan bahwa ada sebuah pakaian tertentu yang orang pasti katakan dia seorang muslim. Tidak ada yang berpendapat lain. Dia pasti dikatakan sebagai seorang muslim. Apakah itu? Itu adalah gambaran seorang laki-laki yang memakai jubah warna putih atau warna lain yang panjang, gamis, kemudian memakai sorban, ya, yang mungkin bentuknya bermacam-macam, kemudian dengan tampang wajah yang tertentu yang biasanya digambarkan berjenggot, maka semuanya pasti mengatakan dia seorang muslim. Dan ini sudah menjadi pendapat umum, baik itu digambarkan oleh sesama muslim sendiri atau digambarkan orang lain, pasti gambarnya akan sama. Dan tidak ada persepsi lain, orang akan mengatakan dia adalah seorang muslim. Ya. Gambar-gambar, film, atau yang lain-lain yang menunjukkan sosok tersebut, maka pasti akan dikatakan dia seorang muslim. Nah, ini adalah gambaran dari identitas. Kenapa mereka menggambarkan semacam itu? Karena ini sudah menjadi sebuah identitas yang diketahui oleh umum. Ya, semua sudah paham tentang hal tersebut, sehingga para nabi mesti digambarkan dengan sosok yang semacam itu. Yaitu seorang laki-laki yang memakai baju panjang, gamis, yang biasanya warna putih, kemudian ada sorban, ya, kemudian wajah yang ya rata-rata digambarkan berjenggot. Nah, itu gambaran para nabi. Baik yang gambarkan itu orang muslim atau orang kafir, gambarannya akan seperti itu. Demikian juga seorang ulama, entah itu ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, atau berbagai macam keahlian-keahlian yang lain, maka gambarannya itu hampir mirip. Yaitu seorang laki-laki yang berjubah panjang, yang biasanya berwarna putih, kemudian menggunakan sorban atau imamah, dengan wajah yang biasanya ada jenggotnya. Ya. Itu gambaran bagi para ulama-ulama dimanapun. Mungkin antum pernah mendengar atau melihat, walaupun ini adalah imajinasi atau fiksi, gambar Wali Songo yang kadang-kadang kita jumpai ada di tembok sebagian dari kaum muslimin, dipasang di situ gambar Wali Songo. Itu semua digambarkan sebagai seorang laki-laki yang berjubah.
kemudian memakai sorban dengan raut wajah yang berjenggot. Terkecuali satu yang tidak digambarkan demikian, yaitu Sunan Kalijaga. Ya. Di dalam seni peran, kita juga melihat bagaimana Pangeran Diponegoro, gambarannya juga seperti itu. Imam Bonjol, gambarannya juga seperti itu. Umar Mukhtar, gambarannya juga seperti itu. Atau mungkin yang sempat ramai di terbitan Turki itu, Ertugrul dan yang lain-lain, gambarnya seperti itu. Itu sesungguhnya adalah identitas yang memang sudah dikenal oleh khalayak umum, bahwa itulah seorang muslim. Nah, ketika Islam itu sudah punya identitas yang demikian baik, bahkan menurut anak itu adalah identitas yang sangat spesial dan membanggakan, kemudian tiba-tiba kita tinggalkan identitas tersebut, kita ganti identitas tersebut, sehingga identitas itu hampir tidak ada lagi dalam diri kaum muslimin. Sehingga kalau identitas itu sudah hilang, maka mungkin berikutnya adalah ajarannya juga akan hilang. Karena kita sudah jelaskan bahwa ada pengaruh secara psikologis yang kuat antara penampakan dohir dengan suasana yang ada di dalam hati. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Sebuah contoh, anak-anak atau orang yang sangat gandrung dengan permainan sepak bola, maka punya kecenderungan kuat untuk memakai kostum pemain bola. Mungkin itu dari pemain bola yang dia gandrungi atau dia senangi, akan digunakan itu. Dan itu ada pengaruh psikologis yang kuat. Ketika kita melihat sosok tertentu yang digandrungi, maka itu akan muncul sebuah peniruan. Ya, yang penggambarannya dalam bentuk fisik itu biasanya berupa pakaian atau yang lain-lain. Nah, ini memang tidak bisa dipungkiri. Kalau kita sudah punya gambaran identitas yang demikian, dan ini identitas yang penuh kemuliaan dan penuh kehormatan, sudah dikenal oleh seluruh umat manusia, bukan hanya muslimin, tapi kafirin pun juga sudah paham dengan hal itu. Kenapa kita menjadi alergi dengan pakaian yang mulia tersebut? Kenapa kita menjadi ogah untuk menggunakan pakaian kebesaran tersebut? Bahkan sekarang kecenderungannya diganti dengan yang lain. Sehingga kalau ini yang sudah menjadi pandangan umum, identitas umum kita ganti, maka barangkali nanti tidak lagi dikenal kita ini muslim atau tidak. Karena biasanya akan terjadi demikian. Identitas diganti, kemudian kita tidak tahu lagi siapa jati diri dari orang tersebut. Mungkin bagi kalangan wanita, ini ada hal yang memang tidak bisa ditinggalkan dari pakaian yang mesti dia pakai, yaitu kerudung, yang di dalam bahasa keseharian kita sering sebut sebagai jilbab. Nah, kerudung atau jilbab ini identitas spesial bagi wanita-wanita muslimah. Ya. Di mana identitas ini secara fungsi tadi sudah kita sebutkan sebagai penutup aurat. Nah, tapi sebagai identitas seorang muslimah ini tidak sekedar sebagai penutup aurat. Ya. Tapi memang sebagai sebuah identitas bagi seorang muslimah. Sehingga orang tahu, ini pasti muslimah. Ya. Identitasnya demikian, ini pasti muslimah. Maka kalau kita sudah mempunyai identitas yang cukup dikenal tersebut, dan gambaran seorang muslimah itu seperti itu, maka hendaklah dipertahankan. Ya. Hendaklah dijaga. Jangan sampai identitas ini nanti akan hilang, sehingga kita tidak diketahui lagi apakah dia seorang muslimah atau tidak, apakah dia beragama Islam atau tidak, karena identitasnya sudah tidak tampak. Maka banyak sekali kita jumpai wanita-wanita yang sudah tidak mempunyai identitas sebagai seorang muslimah tersebut. Tadi jika yang muslim identitas ini sudah semakin lama semakin jauh dengan mode-mode yang mungkin kekinian, dengan tambahan dari isu-isu
yang bersifat negatif, entah istilah teroris, kadrun atau yang lain-lain, sehingga kecenderungan untuk meninggalkan pakaian tersebut semakin besar. Nah sekarang jika muslimah itu juga mengalami hal semacam itu, muncul serangan atau muncul ujian, maka tidak harus mereka meninggalkan identitasnya untuk berubah kepada yang lain. Nah sekarang ada sebuah hal baru yang ini di satu sisi memang cukup menggembirakan, tapi di sisi lain ini mengkhawatirkan, di mana identitas kemuslimahan tersebut itu sekarang seakan-akan berubah menjadi sebuah mode belaka. Sehingga orang yang menggunakan kerudung atau jilbab tersebut, yang mestinya itu ada identitas dari seorang muslimah yang menggambarkan kepada dinnya dan ketakwaannya, sekarang hampir-hampir berubah menjadi sebuah mode yang secara hati tidak lagi menggambarkan kepada ketakwaan atau kesolehan. Kenapa demikian? Karena tidak ada, seakan-akan tidak ada korelasi antara ketakwaan dengan pakaian tersebut, kecuali hanya semata-mata sebagai mode, ya, yang dipakai di banyak tempat, dipakai di banyak acara, dipakai di banyak keperluan, seakan-akan tidak ada lagi hubungan dengan keislaman. Maka kalau mungkin kita melihat pada media, bagaimana perilaku orang-orang yang masih menggunakan identitas kemuslimahan berupa kerudung, tetapi pakaian di bawahnya sangat jauh dari identitas muslimah, di mana mereka masih menampakkan anggota tubuhnya yang di bawah, dan juga mungkin masih menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya yang sangat tampak di luar karena ketatnya pakaian tersebut. Dan banyak lagi hal-hal semacam itu yang mungkin kita akan menjumpai di masyarakat pada umumnya. Ditambah lagi ada perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang tidak menggambarkan kepada kesolehan orang yang memakai kerudung tersebut. Ya, taruhlah sekarang kita menyebut anak-anak muda, barangkali pacaran, barangkali berdua-duaan, barangkali mengadakan acara-acara yang campur baur laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, barangkali mungkin konser-konser kesenian, musik atau yang lain-lain. Seakan-akan kerudung sebagai identitas kemuslimahan itu sudah hilang, tapi hanya sekadar mode yang digunakan sebagai sebuah tuntutan zaman saja. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Bagaimana kita bisa mempertahankan identitas kemuslimahan tersebut yang jika kita gunakan, maka orang akan tahu dia seorang muslimah. Mungkin kita pernah mendengar ada sebuah mungkin anekdot atau hinaan atau yang lain yang mengatakan bahwa yang penting itu adalah hatinya, bukan pakaiannya. Ada mungkin pernah mendengar istilah demikian? Yang penting hatinya, bukan pakaiannya. Ini tidak bisa demikian. Kenapa? Karena Islam tidak hanya ngurusi masalah-masalah hati. Islam juga mengurusi masalah-masalah materi, mengurusi masalah-masalah pakaian, mengurusi masalah-masalah makan dan yang lain-lain. Dan Islam mengurusi hal semacam itu adalah untuk memberi petunjuk kepada kita mana jalan kehidupan yang benar, mana cara berpakaian yang benar, mana cara makan yang benar. Sehingga kalau kita jalannya di jalan yang benar, tentu kita akan menjadikan kehidupan ini menjadi kehidupan yang baik. Dan tentunya kehidupan ini kita yakini tidak hanya berakhir di dunia ini saja. Kehidupan kita nanti akan berlanjut di hari akhirat,
Dan tentunya di akhirat akan kita dapati sesuatu yang lebih baik jika kita bisa mempertanggungjawabkan kehidupan di dunia ini, ya, dengan cara apa? Dengan cara kita selalu mengikuti jalan Allah, mengikuti petunjuk-petunjuk Allah tersebut. Maka demikianlah, ifafidnamakullah, hendaklah kita mau tidak enggan untuk menampakkan simbol-simbol Islam tersebut, karena itu adalah identitas yang memang membanggakan, menunjukkan kepada kemuliaan, menunjukkan kepada kehormatan. Baik, kita bahas berikutnya adalah pakaian wanita di hadapan wanita yang lain. Ya, bagaimana ketentuan pakaian wanita di hadapan wanita-wanita yang lain. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yafatna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan katakanlah olehmu kepada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menahan atau menundukkan dari pandangan-pandangan mereka. Wanita diperintahkan untuk menundukkan pandangan dari apa? Dari hal yang tidak layak untuk mereka lihat. Dari hal yang tidak pantas untuk mereka lihat. Dari hal yang mereka diharamkan untuk melihat. Ya, ditundukkan pandangannya. Ya. Tidak melihat pada semua hal, semua perkara. Ada hal yang tidak boleh mereka lihat. Apa itu? Yang dimaksud di sini yang tidak boleh dilihat itu adalah aurat. Aurat siapa? Ya, aurat orang-orang yang tidak halal untuk dilihat. Bagi yang halal untuk dilihat nggak ada masalah, tapi yang tidak halal baginya untuk dilihat. Hendaklah mereka tundukkan pandangan-pandangan mereka agar mereka tidak melihat kepada aurat tersebut. Ya. Ini larangan ini apakah secara khusus bagi kaum perempuan? Ya tidak. Kepada kaum laki-laki juga disebutkan di dalam ayat yang lain. Ya. Ini kita sebutkan yang perempuan dulu. Ya. Kemudian wayahfatna furujahunna, dan hendaklah mereka memelihara kemaluan-kemaluan mereka. Dari apa kemaluan itu dipelihara? Dari perbuatan-perbuatan zina atau perbuatan fahisah yang lain. Nah, ini merupakan salah satu ciri khas Islam juga, yaitu sebuah din yang sangat mengharamkan perbuatan zina. Ya. Bahkan jika dilihat dari hukum-hukum hudud yang ada, maka perbuatan zina ini mempunyai sanksi hukum yang paling berat. Ya. Berarti ini adalah sebuah pelanggaran besar. Kenapa zina disebut sebagai pelanggaran besar? Karena daya rusaknya terhadap kehidupan itu besar sekali. Ya, mencuri ya merusak, membunuh juga merusak. Tapi daya rusak perbuatan zina ini lebih dahsyat daripada perbuatan-perbuatan yang lain. Rusaknya apa? Rusak kehidupan sosial. Kalau kehidupan sosial sudah rusak, maka hati, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, kerukunan, dan macam-macam juga akan mengalami kerusakan. Ya. Ibaratnya jika zina ini menjadi sesuatu yang legal atau sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia, maka manusia itu akan mengalami keruntuhan di dalam semua halnya. Dan Islam mempunyai aturan yang sangat keras
terhadap perzinahan tersebut. Bahkan Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Mendekati nggak boleh. Maknanya apa? Karena jika mendekati, hampir-hampir dia akan terjatuh kepada perbuatan zina. Ya. Karena dorongannya itu sangat kuat. Hampir-hampir dia akan terjatuh kepada perbuatan zina. Dorongannya itu sangat kuat. Sehingga mendekati tidak boleh karena dikhawatirkan akan terjatuh kepada perbuatan zina tersebut. Maka bisa kita lihat, ini salah satu di antara ciri yang khas dalam Islam. Yang wujudnya, bentuknya itu adalah mengantisipasi terhadap perbuatan zina itu di dalam banyak sekali aturan-aturannya. Yang salah satu di antaranya adalah aturan pakaian. Aturan pakaian di dalam Islam adalah aturan yang sangat baik, di mana tidak memberi kesempatan baik kepada laki-laki atau kepada perempuan untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Laki-laki menjaga auratnya, perempuan menjaga auratnya. Karena paling banyak yang mengarahkan orang kepada perbuatan zina ini memang memandang sesuatu yang dikatakan indah, yang dikatakan menarik, merangsang kepada syahwat, yaitu apa? Melihat kepada aurat, melihat kepada lawan jenis. Karena laki-laki dan perempuan ini adalah sesuatu yang memang diciptakan oleh Allah secara berpasangan, dan satu dengan lain mempunyai daya tarik yang sangat kuat, maka bagaimana agar daya tarik ini tidak menjadikan mereka terjatuh kepada perbuatan dosa? Maka diberi rambu-rambu, diberi peringatan pakaian. Jangan sampai menampakkan kepada aurat dan juga jaga kemaluan dari perbuatan zina. Nah, kita bisa melihat bagaimana peradaban di barat ketika aurat tidak lagi menjadi sesuatu yang sakral, aurat tidak menjadi sesuatu yang dimuliakan, maka terjadinya perzinahan itu demikian bebasnya. Bahkan bukan hanya dari orang yang tidak berpasangan, yang sudah berpasangan, yang terikat dengan hubungan suami istri, yang terjatuh kepada perbuatan zina pun sudah sangat banyak. Dan itu akan menunjukkan pada rusaknya ya moral mereka, rusaknya kehidupan mereka. Nah, tadi Ana baca sebuah artikel, wallahu alam benar dan salah atau salahnya. Ana belum sempat ngecek, hanya membaca saja. Ya, ngeceknya juga mungkin susah, tapi membaca saja itu. Ya, di dalam artikel tersebut disebutkan bahwa 62% remaja Indonesia tidak lagi perawan. Nah, untuk bilah min dalik, saya nggak tahu apakah ini sebuah fakta hasil penelitian yang valid, yang sahih atau tidak. Yang jika kita dengar penelitian di beberapa waktu yang lalu, itu mencapai angka yang lebih tinggi, yang mungkin 90%, itu mungkin di daerah-daerah tertentu. Tapi kalau ini 62% ini mungkin keseluruhan itu barangkali. Atau sampelnya diambil lebih luas lagi, barangkali demikian. Berapapun angkanya, itu tentu menyebabkan keprihatinan bagi kita. Ya, jangankan angka yang sekian, bahkan angka 1% pun bagi kita ini menjadi sesuatu yang berat untuk menerimanya, gitu ya. Lantas orang berspekulasi, kan tidak semua yang dijadikan sampel tersebut orang muslim atau muslimah. Ya. Kan tidak semua penduduk itu beragama Islam. Ya, mungkin bisa jadi demikian, Tapi kenyataan barangkali karena dianggap mayoritasnya itu muslim atau muslimah, sampel yang terbesar barangkali juga muslim-muslimah. Ya.
Walaupun mungkin ada sekian persen yang bukan muslimah, yang mungkin secara aturan di dalam agama mereka tidak ada masalah. Ya, tapi kita melihatnya dari sisi kita. Dari sisi kita yaitu kaum muslimin, ya di mana aturan dalam din kita ini ketat terhadap masalah tersebut, bahkan termasuk kejahatan yang sangat besar. Hukumannya itu berat sekali. Dan sejak Islam diajarkan Rasulullah SAW, ya bahkan mungkin bukan mungkin, ajaran para nabi-nabi dahulu ya pasti akan melarang perbuatan zina. Ya, itu pasti. Kenapa? Karena zina memang bukanlah sesuatu jalan yang baik di dalam ajaran para nabi-nabi terdahulu. Ya, mungkin kalau di ajaran-ajaran lain bisa jadi tidak dilarang, tidak disebutkan bisa jadi, ya. Nah, tidak disebutkan ada ajarannya atau tidak disebutkan ada larangannya, bisa jadi demikian. Atau mungkin secara umum ya saja gitu. Tapi dalam Islam kan ajarannya detail. Ya. Ajaran tentang ini detail. Usaha pencegahannya juga detail. Hukuman bagi pelanggarannya juga jelas. Sehingga ini menjadi salah satu ciri yang sangat spesial di dalam Islam yang tentunya harus kita jaga, kita pertahankan. Jangan sampai ya kita, anak-anak kita, generasi-generasi kita terjatuh kepada perbuatan yang sangat menghinakan tersebut. Menghinakan, memalukan, menjatuhkan harga diri dan martabat macam-macam. Nah, saya menjumpai sendiri ada beberapa orang yang minta dinikahkan karena istilah yang ada saat ini adalah karena kecelakaan, gitu ya. Ya, hamil di luar nikah. Ya, kira-kira sudah ada 3 orang ya yang minta dinikahkan di dalam keadaan hamil. Ini adalah sesuatu yang fakta sebenarnya ya, fakta. Dan juga mungkin kita jumpai kalau kita bergaul di masyarakat, sering bersosialisasi, akan mendengar cerita-cerita semacam itu, akan tahu hal-hal semacam itu. Dan ini sudah bukan lagi konsumsi orang-orang kota, tapi sudah menjadi konsumsi bagi seluruh masyarakatnya, termasuk diantaranya di desa-desa. Padahal pelengkapnya jelas, wa yafatna furujahunna, dan janganlah dia dan hendaklah dia memelihara kemaluannya, jangan sampai berzina. Ya, itu perbuatan fahisyah, itu perbuatan dosa, itu perbuatan yang sangat tercela, ya, menjatuhkan harga martabat seorang manusia. Ya. Kemudian wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka ya, menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Ya, apa perhiasan-perhiasan itu? Kemarin sudah kita sebutkan ada perhiasan yang sifatnya khalqiyah, ya, yaitu sesuatu yang indah yang Allah ciptakan ya, di dalam tubuh manusia itu sendiri. Ya, wajah yang cantik, kulit yang halus, lembut dan sebagainya. Ini khalqiyah. Ya. Atau mungkin gambaran dari kecantikan seseorang, yaitu atau kegandengan seseorang, yaitu khalqiyah. Kemudian juga ada yang muktasabah, yaitu yang buatan. Ya. Dibuat sebagai aksesoris untuk memperindah sesuatu yang khalqiyah tersebut. Maka memang kecenderungan manusia kan demikian. Ya. Suka keindahan. Ya. Apakah hanya berlaku bagi wanita? Ya tidak, laki-laki juga demikian. Laki-laki ketika berpakaian juga ingin pakaian yang indah. Ya. Perempuan ketika berpakaian pengen pakaian yang indah. Pengen penampilan yang indah. Ditambah aksesoris macam-macam. Sehingga bibir dikasih lipstik. Alis dikasih tebal. Ya. Dan macam-macam hal lain. Ya. Nah, itu muktasabah, yaitu yang dibikin. Nah, apa yang dimaksud dengan wala yubdina zinatahunna, dan janganlah dia menampakkan perhiasannya? Pada intinya larangan menampakkan perhiasan ini karena
tampaknya perhiasan itu akan mengundang kepada laki-laki untuk melihat pada dirinya. Ketika laki-laki itu sudah melihat pada dirinya, akan muncul ketertarikan. Ketika ketertarikan itu ditindaklanjuti, akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang lebih besar, risikonya lebih besar mudorotnya. Ya. Nah, jadi apapun pada dasarnya yang membuat laki-laki tertarik untuk melihat, itu hendaklah tidak ditampakkan. Terus bagaimana dia membuat perhiasan tapi tidak ditampakkan? Ya ditampakkan kepada orang-orang yang memang punya hak untuk melihatnya. Sebagaimana istri berhias sebaik-baiknya, merias diri secantik-cantiknya untuk ditampakkan kepada orang yang berhak melihat pada dirinya. Ya dipuas-puaskan potensi berhias, potensi meriasnya untuk orang yang memang diperbolehkan untuk melihatnya. Tapi bagi orang lain ya janganlah ditampakkan. Ya. Jadi potensi tetap tersalurkan, tetapi di dalam jalan kebaikan. Ya. Walaupun ulama berselisih pendapat tentang wajah dan telapak tangan, apakah termasuk aurat atau tidak, maka yang lebih penting daripada itu, daripada perselisihan itu adalah apakah hal itu akan menarik yang membuat orang untuk mendekati dirinya. Dan jika maksudnya itu untuk membuat orang mendekati dirinya, kemudian menikahinya, tentu nggak masalah. Dan itu sesuatu yang memang disyariahkan. Karena salah satu dari daya tarik seorang wanita sehingga laki-laki mau menikahinya itu adalah wajah, kecantikannya. Jika wanita menampakkan kecantikannya, membuat orang-orang laki-laki tertarik kemudian menikahinya, itu adalah sebuah kebolehan. Bahkan jika laki-laki itu berniat untuk menikahinya, kemudian dia belum melihat wajahnya, Rasulullah perintahkan, pergilah, fandur ilaiha, maka lihatlah kepadanya. Nah, sekarang orang menampakkan wajah, terlepas dari masalah pro kontra hukumnya, tujuannya apa? Tujuannya apa? Menampakkan perhiasan, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuka jalan kepada fitnah, ya tentu tidak diperkenankan. Tapi jika tujuannya itu adalah tujuan yang memang diperbolehkan, misalnya tadi berhias untuk sesuatu yang dihalalkan, atau berhias sehingga orang tertarik kemudian menikahi dirinya, maka itu hal yang tidak dipermasalahkan. Wala yubdina zinatahunna, janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka illa li buulatihinna, kecuali kepada suami-suami mereka. Nah, ini suami mempunyai hak yang besar sekali untuk melihat perempuan tersebut dengan hampir tidak ada batas. Hampir tidak ada batas. Dari ujung ke ujung, dari tepi ke tepi. Yaitu bagi suami. Apakah berlaku sebaliknya? Iya, sebenarnya berlaku sebaliknya bagi istri. Bahkan pada hal-hal yang orang lain tidak boleh melihat, nah untuk urusan suami dan istri ini diperbolehkan. Au abaihinna, atau kepada bapak-bapak mereka. Nah ini ada batas tertentu. Tidak sebebas suami. Sudah ada batasan-batasan tertentu. Au abai bu'ulatihinna, atau bapak-bapak dari suami-suami mereka, yaitu mertua-mertua.
Ada batas-batas tertentu, tidak bebas sebagaimana suami. Au abnaihinna, atau anak-anak mereka. Au abnai bu'ulatihinna, atau anak-anak suami mereka. Nah ini kalau kita melihat medsos, ya entah itu rekayasa, tapi yang jelas miris melihatnya. Jika itu rekayasa, tentu rekayasa yang sangat tercela. Jika itu kisah yang sesungguhnya, maka kisah itu sangat tidak pantas jadi pelajaran dan mengharuskan kita lebih hati-hati, lebih waspada. Ya, yaitu anak tiri. Ya, anak tiri. Ya. Mungkin dalam bahasa sekarang selingkuh dengan ibu tiri. Di dunia film banyak sekali terjadi ya kisah-kisah yang demikian. Entah itu hanya rekayasa ataukah kejadian sungguhnya. Ya mungkin tidak di sini, tapi penggambaran itu ya memang tidak bisa kan imajinatif murni itu. Mesti ada dasarnya dia membuat karya seperti itu. Dasarnya itu adalah kehidupan yang nyata. Presentasinya kita nggak tahu, tapi mesti ada dasar ya dari kehidupan yang nyata sehingga mereka ya membuat cerita yang semacam itu. Nah ini kan juga miris kan, sesuatu yang di dalam din kita sangat dilarang, tetapi mungkin di tempat lain tidak dilarang. Nah, tetapi ketika itu ditayangkan di sebuah media yang bisa diakses oleh siapapun, mau nggak mau pengaruh virus itu akan bisa menular, ya, akan bisa merusak kepada generasi-generasi kita, ya, juga kaum muslimin yang ada ini. Nah makanya dia hati-hati ini kita tidak punya kuasa ya untuk menghambat tersebarnya film atau berita yang semacam itu. Dan lebih miris lagi, yang digambarkan di situ adalah semacam dalam tanda kutip kenikmatannya saja. Hampir tidak digambarkan ada sanksi yang membuat orang merasa jera atau takut untuk melakukannya. Ya, nggak ada sanksi jera, sanksi takut untuk melakukannya. Karena nggak ada penggambaran yang menunjukkan kepada ada sanksi, baik itu moral, sanksi hukum yang lain, atau macam-macam. Sehingga tidak ada sifat jera bagi tersebut. Ya mudah-mudahan kita terselamatkan dari hal semacam itu. Karena ini berat, masalah yang berat. Ya. Kemudian au ikhwanihinna, atau kepada saudara-saudara laki-laki mereka. Ya. Au banati akhwatihinna, atau anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki mereka. Anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki mereka. Au bani akhwatihinna, atau ya, anak-anak laki-laki dari saudara-saudara perempuan mereka. Au nisaihinna, atau wanita-wanita mereka. Nah, wanita-wanita mereka itu apa? Wanita-wanita mereka itu adalah wanita-wanita muslimah tentunya. Ya. Tentunya wanita-wanita muslimah. Apa berlaku bagi wanita-wanita kafirah? Jika kita kembalikan hinnya tadi kepada siapa? Kepada diseru, yaitu lil mukminati. Ya. Mereka itu siapa? Yaitu kepada wanita-wanita mukminah. Ya. Tidak meliputi di dalamnya wanita-wanita kafir. Sehingga menjadikan ayat ini melarang kepada wanita-wanita muslimah menampakkan perhiasan ya, kepada wanita-wanita kafir. Ya. Sedangkan mereka diperbolehkan di dalam batas tertentu untuk menampakkan pada sesama muslimah dan kepada perempuan-perempuan kafir, maka tidak layak wanita-wanita muslimah tersebut menampakkan perhiasannya atau bagian-bagian tubuh tertentu yang dilarang untuk ditampakkan. Ya baik, barangkali ada yang perlu didiskusikan, silakan. Ya.
Itu tak diolor itu. Tak denger. Yang menurut kan ya wajah sama telapak tangan itu kan tidak termasuk aurat dan masih diperdebatkan sama mama yang lain gitu. Jadi kalau saya kemarin pernah dengar dari ahwat-ahwat yang lain kalau batasan wajah itu apakah termasuk dalam aurat juga? Karena sebagian bilang daun bawang itu termasuk aurat gitu. Jadi nggak boleh diapakan, jadi pakai jilbab tuh harus kayak apa namanya ujung apa dekat dagu sini, bawahnya ini kan termasuk katanya seperti itu. Yang kedua untuk apa saya tanyakan tentang warna pakaian itu saya apa namanya apakah ada khususan untuk pakaian wanita ini yang berwarna gelap yang diperbolehkan ataupun ada warna-warna tertentu yang tidak diperbolehkan, misalnya yang berhubungan dengan misalnya orang-orang kafir, contohnya kayak tentara Templar itu kan pakai baju merah gitu. Jadi warna merah itu sebaiknya dihindari ataupun warna yang kafir pakai gitu. Jadi yang saya tanyakan Salam. Ya, baik. Mau sini ya katanya, saya pikir ini ternyata ada sini. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, yang diperselisihkan dari aurat wanita itu adalah wajah dan telapak tangan. Yang ditanyakan tadi adalah wajah. Ya, wajah itu apa? Ya, atau batasan wajah itu apa? Memang di sini tidak ada kesepakatan ulama ya, tentang batasan wajah. Secara umum, yang disebut wajah itu adalah bagian depan dari kepala kita yang kelihatan ketika kita berhadapan dengan orang lain. Itu disebut wajah, secara umum demikian. Jadi kalau orang berhadapan dengan orang lain, ya, bagian kepala yang depan yang dilihat, yang kelihatan orang lain disebut wajah. Ya, sedangkan yang tidak kelihatan di sini tidak disebut wajah. Di sini nggak kelihatan, nggak disebut wajah. Jadi bagian depan saja. Kemudian sebagian ulama memberi batasan bagian depan yang dimaksud adalah yang tidak ditumbuhi rambut. Ya, jadi yang tidak ditumbuhi rambut. Nah ini kalau di sini sudah bukan wajah, ini leher ya. Nah yang wajah ini yang sampai di sini, yang tidak ditumbuhi rambut. Ya, nah berarti Dimas yang ditumbuhi rambut ini wajahnya tinggal dikit. Ya, gitu. Kan ditumbuhi rambut, wajahnya tinggal dikit. Gitu. Tidak punya wajah barangkali nanti. Ya. Kemudian sebagian lagi memberi batasan, termasuk diantaranya adalah bagian putih yang ada di antara jambang dengan telinga, itu juga disebut wajah. Jadi antara jambang dan telinga ini ada bagian putih sini, itu disebut wajah juga. Ya. Ini konsekuensinya masalah aurat dan juga masalah wudhu itu nanti. Ya, karena kita dalam wudhu diperintahkan untuk mencuci wajah. Ya. Nah, sebagian lagi mengatakan bahwa termasuk wajah itu adalah jenggot dan jambang. Ya. Jadi memang nggak ada
penjelasan di dalam Al-Quran maupun hadis batasannya. Yang kita sebutkan tadi batasan menurut pendapat ulama saja. Ya. Dan saya belum tahu juga mana yang terkuat di antara pendapat-pendapat tersebut, karena memang nggak ada dalil yang menguatkan tentang salah satu dari pendapat tersebut. Ya. Terus yang kita ambil yang mana? Maka kalau di dalam berwudu ya kita ambil mana yang mudah dan bisa kita lakukan. Ya. Jadi kalau bagian ini masih bisa kita jangkau ya kita jangkau di dalam berwudu. Nah demikian juga kalau di dalam hal berjilbab mana yang bisa kita tutup ya kita tutup. Ya seperti dagu di sini kadang kan sulit untuk menutup sampai di sini. Ya sebelah sini ada masalah. Yang penting tidak sampai pada leher. Ya karena leher kan bukan wajah sudah. Ya gitu. Karena batasannya memang tidak ada. Nah, jadi yang kelihatan. Jadi kalau kita bisa menutup lebih sempurna ya nggak masalah juga. Baik, yang kedua adalah apa tadi? Ya pakaian. Warna pakaian, apakah ada ketentuan? Tidak ada. Yang dilarang di dalam hadis itu hanya satu, yaitu mu'asfar. Mu'asfar itu adalah pakaian yang dicelup dengan warna kuning, seperti kemasan gitu. Ya, dicelup warna kuning, sehingga kemasan. Warnanya keemasan gitu. Ya. Nah, kenapa dicelup warna? Karena saat itu untuk diwarnakan dicelupkan. Nah, kalau sekarang beli sudah ada warnanya gitu, tidak perlu dicelup warna tertentu. Kita mau beli warna apa ada di sana. Dulu kan dicelup warna ya, sehingga menjadi kuning keemasan gitu. Itu yang dilarang. Walaupun sebagian ulama memberi batas, larangan itu sebatas pada laki-laki. Ya, kalau ada perempuan boleh. Kenapa? Karena keemasan itu kan warna indah. Yang bagi perempuan boleh karena perempuan membutuhkan keindahan, sedangkan laki-laki tidak. Ya, tapi dilarang. Ya, dilarang pada laki-laki pasti, dilarang pada perempuan ini menjadi perdebatan. Nah, warna-warna lain tidak ada ketentuan. Bagaimana kalau wanita memakai pakaian gelap? Juga tidak ada ketentuan. Hanya pendapat sebagian ulama, warna gelap itu lebih menjaga mereka sehingga ya menghambat orang tertarik padanya. Karena disebutkan sebagai warna gelap itu warna yang tidak menghias atau tidak berhias. Sedangkan warna lain itu ada efek menghiasnya. Itu nggak bisa juga, karena ada juga yang ditanya warna apa kesukaanmu? Warna hitam, khusus untuk akhwat. Ada yang seperti itu kan, ya, merasa tertarik dengan yang berwarna hitam kalau akhwat, kalau laki-laki nggak tertarik, gitu. Bisa jadi demikian. Ya, memang nggak ada ketentuan terhadap warna pakaian bagi perempuan. Nah, yang harus dijaga adalah agar warna apa itu pakaian itu secara warna ya tidak mencolok dan juga tidak menimbulkan efek yang bersifat mengundang perhatian. Adapun tadi disebutkan pakaian yang menyerupai pakaian Templar, Satria Templar. Nah, kalau pakaian menyerupai kepada kaum tertentu, apalagi itu sifatnya keagamaan, lebih-lebih lagi musuh Islam, ya jangan dipakai pakaian itu. Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Itu pakaian musuh Islam kita pakai, nah, bahkan dibanggakan. Nah ini menjadikan kita ya memakai pakaian dari orang-orang yang memusuhi Islam dan umat muslimin dan memasukkan kita ke dalam golongan mereka. Ya. Maka jika Islam memberikan gambaran pakaian yang bagus tersebut, ya penuh kemuliaan, penuh kehormatan, kenapa kita beralih kepada pakaian-pakaian yang lain? Ya, baik demikian. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, kita cukupkan ya sampai di sini. Minta izin. Ya, lebih awal.